Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan lab TI PBO pertemuan kedua. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke materi. Nah, pertama ada metode. Metode dalam pemrograman Java adalah sebuah blok program terpisah di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Nah, metode ada dua, yaitu overloading dan overriding. Yang overloading metode dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda. Namanya sama nih, terus juga tipe data juga beda, bisa parameter pasti beda. Terus overriding menuliskan kembali metode dengan nama yang sama di subkelas atau kelas anak. Jadi dia ada kelas ini di kelas parent, terus ditulis lagi di kelas anak, jadi ntar ditiban. Terus masuk ke inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Nah, konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk, parent class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut dengan kelas anak atau child class. Kelas anak dicirikan dengan menambahkan extend pada penulisan kelas. Lalu kenapa sih kita harus pakai inheritance? Nah, pertama bisa untuk mempermudah. Oke, contohnya membuat kelas musuh yang berbeda dalam sebuah game. Itu ada kelas, ada goblin, pocong, nue. Nah, ini isinya ada nama, tipenya data string, HP bar, sama tag point. Terus pocong juga sama, ada nama, HP bar, tag point. Nue juga sama. Sampai tag void. Yang beda apa? Yang beda cuman walk, jump, fly, cara jalannya. Nah, misalkan kalau di program kalian buat ini kelas masing-masing, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan karena ini ada yang sama, jadi kita pakai inheritance. Nah, kalau pakai inheritance, kita buat kelas baru, namanya kelas monster atau apa setelah kalian namanya. Lalu satuin deh nama tadi yang sama, itu nama, tipe data string, help point, integer, tag point, integer, terus sama tag void. Misalkan isinya sama ya, dari nama nanti tipe data string tinggal dinamain, hub pointnya juga disamain, attack point juga disamain. Yang beda cuma cara jalannya. Itu ada walk, jump, fly. Nah, nanti ini sebagai anak kelasnya nih. Jadi nanti ini di codingan, misalkan di codingan itu cuma dikit, ini juga dikit, cuman ini secara jalan. Nah, ini udah isinya. Nah, misalkan tadi ini jadiin program, ini cuma contoh, bukan program yang bisa di-run. Nah, sama kita buat kelas monster, itu ada string, integer, HP, sama yang tadi kayak gini. Nah, udah gitu sama attack void, SOP, serang. Terus ke kelas pocong, extends monster. Nah, ini monster. Terus void jump, SOP lompat, sama nue terbang, yang void fly. Terus goblin, void walk, jalan. Nah, ini kan di kelas beda ya. Terus kita panggil deh di kelas di main kelas. Nah, karena ini satu codingan, ini turunan dari sini, public class enemy, terus public static void main. Nah, ini tandanya main class. Kita panggil deh ini dari kelas lain, pocong, sama ini kayak scanner, new scanner modelnya. Pocong ini inisialisasinya new pocong. Udah gitu seterusnya kan. Nah, pocong sama nue goblin ini tuh nama kelasnya. Lalu samping ini inisialisasinya. Kita panggil deh di sini mon1 dot jump, itu cara jalannya si pocong. Terus mon2 fly, itu cara jalannya si nue.
Terus Moon3 untuk walk, itu untuk cara jalannya si goblin. Ya udah, kita coba ke contoh programnya. Nah, saya udah buat programnya untuk mempersingkat waktu. Jadi ini yang saya jadiin komentar itu ya, jangan diperhatiin dulu. Kita perhatiin dulu yang putih-putih nih, yang ungu nanti dulu aja. Nah, kita buat public class main. Terus kita ketik public static string kalimat. Nah, ini isinya. String kalimat kalimat ini tuh nanti disimpan di variabel kalimat. Terus public static void cetak kalimat. Tutup buka kurung tutup kurung. Buka kurung rawal sistem out println dalam kurung kalimat. Nah, ini tuh namanya metode. Nah, nanti metode ini akan cetak kalimat ini, kalimat yang ada di variabel kalimat. Tutup kurung. Terus kita buat cara pemanggilannya. Public static void main string kurung siku arg. Kita ketik cetak kalimat. Nah, misalkan di run, java main .java. Udah. Nah, nggak ada error. Nah, dia akan cetak mari belajar OOP pada Java. Cetak kalimat. Nah, ini kan sama kan metode cetak kalimat. Nah, ini isinya mari belajar OOP pada Java. Ini kalau satu baris gini, satu turunan. Ini kan masih satu kayak gini ya, satu file gitu. Terus gimana kalau dari file lain? Nah, misalkan kita buat file baru, namanya kelas main lain. Nih, public kelas main lain. Modifiernya public, jadi biar bisa diakses di semuanya. Kita copy dah yang tadi. Tadi saya ini cuman copy ini, saya copy ke sini. Nah, ganti dikit deh. Yang tadi mari, terus ini kita selamat belajar OOP pada Java. Nah, udah gitu, karena di kelas lain di kelas lain terus juga di file lain, gimana cara manggilnya? Nah, cara manggilnya tuh kita buat scanner new scanner kayak tadi. Tapi karena di file lain, kita tulis nama kelasnya main lain. Kan nama kelasnya main lain ya. Kita tulis di sini main lain disingkat jadi ML. Inisialisasi ML sama dengan new main lain. Tutup kurung. Nah, udah dibuat kayak gini, kita buat deh pemanggilannya kayak tadi, kayak gini, cetak kalimat. Caranya tuh buat aja, ketik aja cetak kalimat. Metode cetak kalimat ini kan cetak kalimat diketik sama, tapi karena di kelas lain sama, kita buat deh nih ML tadi, singkatan dari ini nih, main lain kan udah dibuat nih. Nah, udah kayak gitu. Ini kita tandanya manggil metode cetak kalimat yang di main lain, kelas main lain ini. Coba kita run. Nah, dia akan cetak selamat belajar OOP, mari belajar OOP pada Java. Nah, selamat belajar itu ada di sini, di kelas main lain. Lalu yang mari belajar itu ada di kelas mainnya. Kenapa ini di atas selamatnya bukan di bawah? Karena ini penempatan pada pencetakannya ada di atas, sebelum cetak kalimat. Nah, gitu cara kerjanya. Terus kita buat lagi nih selain itu, coba kita buat ini public static void metode cetak nama string nama. Sistem out println nama saya adalah nama. Nah, udah kayak gini. Ini kan masih di kelas lain, masih di kelas main lain ya. Kita buat deh cara pemanggilannya. ML cetak nama. Nah, Faros Amar. Kenapa ditulis Faros Amar? Karena di sini nggak ada parameternya. Jadi di sini kita tulis deh
Ini kan string nama nih, belum ada juga tuh, belum ada isi dari namanya. Nah, berarti nanti kita udah siap inputan di sininya. Jadi nanti yang ini disalin ke sini, ke variabel nama yang ada di kelas main lain. Tuh, sekalian bawahnya juga buat public void cetak kelas 3i21. Kita buat untuk manggilnya. Nah, udah gini, ml cetak kalimat, udah ml cetak nama, terus ml cetak kelas, tutup kurung ke kurung. Nah, ini nama metode ya, kalian samain aja sama ini, nanti biar dia manggil isi dari metodenya. Kita compile, run. Nah, dan yang cetak deh, yang apa yang ditulis, selamat belajar, mari belajar. Nah, ini yang baru, nama saya adalah Faros Amar, terus cetak kelas dari kelas 3i21. Nah, ini kan cetak nama saya adalah plus nama kan. Nah, nama ini tuh isinya di sini, Faros Amar. Lalu pas cetak kelas, di cetak kelas itu di sini kelas 3i21. Nah, ini kelas 3i21, manggil di sini. Nah, terus kita mau buat kelas turunan dari main turunan, main lain. Kita buat deh public class main turunan, extend main lain. Terus sama kita copy aja tadi, karena cuman masih cetak-cetak string. Public static void cetak npm sop. Nah, npm saya udah kan. Nah, ini tuh turunan dari sini, karena extend ini kan extend main lain ya, tandanya tuh ini kalau nggak ada extend itu adanya di sini nih, ada di sini, di bawah sini, di bawah sini lah. Nih, di bawah sini. Ini lokasinya tuh di sini. Karena ada fungsi extend tuh. Ini kan extend ya, extend main lain. Ini ada program. Nah, baru seharusnya kalau nggak ada extend dia tuh tepatnya di sini. Kalau langsung tanpa extend. Nah, ya udah. Terus kita buat nih di kelas main lain. Kelas main turunan, extend main lain. Nah, kita panggil deh. Karena ini di kelas baru, kita buat lagi cara pemanggilannya, main turunan mt new main turunan. Nah, ini nama kelasnya, terus ini inisialisasinya, new main turunan. Kita mau panggil tadi apa, cetak npm ya. Nah, kita buat deh cara itu buat cetaknya, mt inisialisasinya, terus cetak npm. Udah, baru save, compile. Nah, dia akan cetak juga semuanya. Udah cetak npm yang terbaru dari main turunan, dari kelas main turunan, dan itu turunan dari kelas main lain. Terus kita buat buat turunan lain dari turunan kedua ini, kelas main turunan 2, extend main lain. Terus public static void cetak jurusan SOP teknik informatika. Nah, saya kan udah bilang nih, ini kan main turunan 2 ya, extend main lain. Kalau extend main lain berarti tuh dia bukan di bawah sini nih. Yang karena extendnya main lain, dia tuh langsung di bawah sini, di bawah sini dia. Bukan di bawah main turunan 1, bukan di sini. Jadi itu main lain tuh ada di bawah sini. Nah, udah kita buat yang untuk cetak jurusan. Kita panggil sini. Oh ya, jangan lupa ininya juga diinisialisasi dulu. Main turunan mt2 main turunan. Nah, kita panggil deh sini. Cetak jurusan. Save. Panggil. Compile. Jalanin. Nah, jurusan teknik informatika di turunan 2.
Terus kita mau cetak nama lagi deh, nama lagi. Kita buat di MT2 cetak nama. Nah, kan di MT2 itu nggak ada cetak nama ya. Nah, cetak nama itu cuma ada di main lain ML. Nah, ini kan ini inisialisasinya MT2 dan ML ya. Nah, kita pakai deh MT2 cetak nama. Cetak nama itu ingat ya, cuma ada di ML. Nggak ada di MT2. Kita jalani, kita compile. Jalanin. Nah, nama saya Abdullah. Kenapa lah kok bisa? Padahal di sini nggak ada cetak nama. Nah, itu fungsi inheritance. Nah, inheritance itu bisa make dari induknya juga. Karena ini dari turunan main lain, dia bisa make semua yang ada di sini nih. Sini, karena lokasi dia tuh ada di bawah sini. Nah, di bawah sini. Karena turunan langsung. Dia bisa make gitu. Sama kalau misalkan ini cetak npm kan mt1 ya, terus kita buat cetak npm pakai ml, itu juga bisa. Terus itu method overriding. Nah, kita buat di mt2 programnya. Sebenarnya untuk sekarang nggak perlu pakai override ya. Dulu kalau ini kan modifier ada publik, jadi dia bisa diakses untuk semuanya. Kalau misalkan cuman void, nah gini, itu misalkan cuman gini, itu pakai override biar bisa ditimpa di cetak kelas. Karena cetak kelas itu udah ada di main lain. Cetak kelas, ini cetak kelas. Jadi harus pakai override. Karena sekarang Java udah di update yang terbaru, jadi nggak perlu pakai override. Kalian hanya perlu pakai public static void. Kita buat deh manggil cetak kelas, yang cetak kelas kedua. Compile. Nah, kita panggil, compile, panggil. Nah, keluar tuh nama saya Abdullah, terus kelas Anda 2IA18. Udah. Nah, gitu. Jadi walaupun metode sama, isinya beda. Nah, ditimpa itu nggak apa-apa karena pakai ada metode overriding. Itu kalau di inheritance biasanya metode kayak gitu sering kepake. Oh ya, ini kan melanjuti, ini kan dari macam-macam file ya. Nah, ini tuh penempatannya tuh harus satu folder. Jadi file kelas main lain sampai sini itu satu folder. Kan taruh aja di folder apa bebas. Nah, ini kan di beda-beda file ya. Terus bisa nggak sih dijadiin satu file? Bisa dong. Nah, kalian copy aja nih semuanya. Copy kelas turunannya ke bawahnya. Nah, tadi kan ini saya copy ini semua. Ini di bawah kelas main, ini di bawahnya terus gitu terus. Nah, copy aja ya nih di bawahnya. Kalau mau buktiin bisa nggak di satu folder, satu file bisa. Tapi kalian hapus dulu nih modifier publiknya. Modifier dari kelas main lain kalian hapus. Sama nih juga modifier publik yang di sini hapus karena ini kan satu file, jadi nggak perlu. Ini static. Ini tadi saya errornya di sini. Errornya di kurangnya static. Udah. Coba kita run ya. Kita jalanin. Java main.java. Udah benar. Nah, sama deh, sama kayak ini. Nah, sama aja. Jadi itu sebenarnya bisa di satu file sini tumpukan sampai bawah tuh. Tapi bisa juga di file-file lain. Jadi biar kayak ngebuktiin aja kalau ini tuh ini tuh anaknya dari ini. Ini tuh turunan dari ini. Nah, terus ini dipanggil dari kelas ini.
gitu. Cara pemanggilan juga sama kok, kan karena di kelas lain cara manggil juga sama kayak gini nih, kayak gini cara manggilnya. Udah gitu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.